Panggilan beribadah. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita akan mempelajari pernyataan Yesus yang merupakan bagian terakhir tentang roti hidup. Maksud pernyataan Yesus adalah terkait dengan pengorbanan yang akan menyerahkan tubuh dan darahnya. Yesus pun memberikan undangan supaya kita bersedia makan daging dan minum darahnya yang adalah makanan dan minuman sejati untuk beroleh kehidupan. Menjadi
Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui perilaku, perkataan, pikiran kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Sungguh kehidupan kami seringkali tidak sesuai dengan teladan Kristus. Seringkali kami mengabaikan perintah Tuhan dan jatuh dalam keberdosaan karena ego kami. Kami ciptaan yang membutuhkan pengampunan Tuhan atas perilaku hidup kami. Kiranya kekuatan dari Tuhan membawa kami pada kehidupan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan melalui berbagai peristiwa yang kami hadapi, agar kami selalu melihat kepada Tuhan dan mengingat perintah teladan Kristus untuk dapat menjalani hari-hari kami. Di dalam keberserahan diri, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuni, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 6 ayat 53 yang berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku
Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat memaknai pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu lagi yang dapat kami lewati. Banyak hal yang terjadi dan kami rasakan. Kami perlu tuntunan Tuhan untuk memaknai dan mempersiapkan diri menyambut hari esok dan juga hari-hari selanjutnya. Untuk itu kami memberi diri untuk Tuhan ingatkan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendengar, memahami, dan mewujudkannya di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan dan sesama. Di dalam penyerahan diri penuh kepada Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan mari yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 34 ayat 10 sampai 15. Bacaan kedua diambil dari Efesus 5
ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan bersedia memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Belakangan ini terutama saat pandemi COVID-19 ini masuk dalam kehidupan sehari-hari kita, sampai saat ini secara perlahan tapi pasti banyak hal yang rasa-rasanya membuat hidup kita terasa berbeda atau mungkin terasa lebih sulit dari sebelumnya. Saya memperhatikan setidaknya sebulan belakangan portal-portal berita yang ada di media sosial, digital maupun fisik ini dipenuhi oleh pro kontra Bapak Ibu, pro kontra dengan peraturan PPKM. Dari kebijakan ini banyak orang yang gak setuju dengan PPKM karena alasannya sulit untuk berjualan bagi mereka yang memang pekerjaannya harus di luar berjualan. Sulit untuk mencari penghasilan khususnya bagi mereka yang sumber utama pencahariannya dari berjualan harian. Kenapa sampai begitu? Karena ya namanya pekerjaan itu pasti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ketika cara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu harus dilakukan dengan lebih sulit, maka yang timbul biasanya adalah polemik. Dan ini yang belakangan banyak disuarakan di media-media kita.
memang memenuhi kebutuhan pokok adalah hal yang perlu. Dalam kehidupan kita nggak mungkin nggak makan, karena untuk bertahan hidup ya kita butuh makan, kita butuh minum. Dan hal yang serupa juga terjadi di dalam tema dan bacaan yang disuguhkan bagi kita minggu ini. Jadi memang sudah 3 minggu berturut-turut kita membahas seputar penghayatan tentang roti hidup. Hari ini bahkan temanya lebih spesifik lagi, makanan dan minuman sejati. Makanan dan minumannya disebut di situ. Seperti yang udah dijelaskan juga pada khotbah-khotbah minggu lalu, pada masa Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang, kemudian setelah itu banyak orang jadi ketergantungan pada Yesus. Ketergantungan karena merasa kebutuhan utamanya sudah dipenuhi, makan pada saat itu. Dan akhirnya meminta lagi. Makanya ketika pemenuhan kebutuhan itu terhenti atau lebih sulit untuk didapatkan, banyak orang yang protes. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup itu hal yang gak bisa enggak. Itu hal yang utama yang harus kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus masuk lewat pemaknaan akan kebutuhan utama manusia, yaitu makan dan minum. Karena setiap orang pasti memahami pentingnya makan dan minum bagi kelangsungan kehidupan kita. Nah, itulah gambaran yang dipakai untuk menjelaskan tentang identitas Tuhan Yesus. Tetapi apa yang berbeda? Makanan dan minuman yang Tuhan Yesus perkenalkan sebagai sumber hidup ini adalah dirinya sendiri. Ini mengarah pada identitas Yesus, mengarah pada diri Yesus. Dan maknanya adalah memberitahu orang banyak, termasuk kita saat ini, bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata dan hadir. Dan fokus kita pada minggu ini adalah pernyataan Tuhan Yesus untuk makan dagingnya dan minum darahnya yang dapat memberi kehidupan. Nah, mengawali bacaan Injil kita hari ini di dalam ayat 51, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Perikop kita dibuka dengan ini hari ini. Tentu pernyataan ini membingungkan bagi mereka yang mendengarkan saat itu. Pernyataan Tuhan Yesus ini kemudian juga mengundang kontroversi, terutama di kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kesulitan dalam memahami perkataan Tuhan Yesus makin jelas pada ayat 52. Pernyataan Yesus menimbulkan kegusaran bagi mereka yang mendengar. Makanya mereka bertanya, bagaimana ya ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka yang hadir dan mengikuti Yesus sulit menerima pemberian Yesus yang sesungguhnya. Sebab yang mereka mau adalah roti yang biasa, roti yang bikin kenyang perut, roti yang kemarin mereka sempat dapatkan ketika Yesus berkarya bagi ribuan orang, memberi makan mereka. Bahkan kalau kita lihat mundur lagi ya ke ayat 26, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang-orang banyak mencari Dia karena telah makan roti dan telah menjadi kenyang. Bukan karena mereka melihat dan mengerti tanda-tanda. Kan kelihatan bahwa orang banyak saat itu tidak memahami bahwa pemberian roti kepada mereka itu adalah tanda pemberian yang asalnya dari dalam diri Yesus sendiri. Nanti arahnya kan akan ke situ, yaitu sebuah pengorbanan yang akan terjadi bagi umat manusia. Pada titik mereka merasakan karya Yesus memberi mereka makan, mereka takjub. Mereka menikmati dengan senang. Tetapi untuk memaknai lebih dalam apa yang Yesus katakan tentang dirinya setelah peristiwa itu, mereka sulit untuk percaya. Sebab mereka memahami perkataan Tuhan Yesus dari sudut pandang yang hanya membuat mereka nyaman. Yang mereka mau dengar cuma apa yang mereka mau dengar.
Yang mereka mau pahami hanya apa yang mereka mau pahami. Misal, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka membayangkan nabi, sosok pemimpin seperti Musa. Dan di situ ada sebuah harapan bahwa kehadiran Yesus dapat membawa kembali zaman kebesaran mereka dulu, zaman nenek moyangnya. Mereka melihat dari kegunaannya doang yang dapat mengenyangkan, tetapi hanya sesaat. Ingin mengalami mujizat, mengalami kepuasan diri, tetapi setelah itu tidak ada perubahan diri yang berarti dari komunitas itu. Maka apa makna sesungguhnya yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kembali ke pernyataan awal tadi di ayat 51, dikatakan seorang yang makan roti yang telah turun dari sorga, ia akan hidup selama-lamanya. Kita mundur satu ayat ke ayat 50b. Kita akan menemukan kata tidak akan mati. Jadi tidak akan mati dan ia akan hidup selama-lamanya. Ini mau menunjukkan bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya tentang mendapatkan keselamatan, tetapi juga mau menekankan bahwa jaminan keselamatan itu tidak akan hilang. Orang-orang Yahudi saat itu mungkin berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pemimpin yang baru seperti Musa, yang dapat memberikan makanan harian kepada mereka dan makanan itu berasal dari Allah. Dan siapapun yang melihat karya Yesus pada saat itu menganggap Tuhan Yesus sebagai seorang nabi. Makanya dia mesti diangkat sebagai seorang pemimpin karena membawa keuntungan jasmani bagi mereka. Tetapi roti kehidupan yang dimaksud tidak hanya memenuhi saat jasmani terasa lapar, tetapi melampaui itu. Roti kehidupan itu mampu memenuhi kebutuhan jiwa secara utuh. Dan ini bicara tentang perjalanan spiritualitas kita. Tuhan Yesus mencoba untuk memberitahu kepada setiap orang tentang pengorbanan yang paling besar sebagai bentuk cinta dan kasihnya yang besar kepada manusia. Maknanya mau ke situ. Ia dengan rela memberikan dirinya sebagai makanan supaya keilahiannya dapat selalu dirasakan oleh umat manusia. Dan dalam ayat 54 sampai 55 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu Saudara, kata daging dipakai untuk membicarakan atau mengarah kepada manusia sebagai sosok yang penuh dengan keterbatasan. Dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu mendatangi dunia yang rapuh, dunia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Dan Kristus sungguh dapat merasakan itu semua. Namun yang menarik bahwa Kristus tidak kalah terhadap segala keterbatasan dan keberdosaan dunia. Dan darah yang disebutkan ini diartikan sebagai pusat dari kehidupan. Disinilah letak kehidupan. Ketika Kristus memberikan darahnya, maka manusia yang menerimanya dibebaskan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus berbagi kehidupan bagi orang banyak, bagi kita semua. Maka siapapun yang memilih mengikutinya dan bersatu dengan dia akan selamat, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini menyiratkan bahwa ia mengundang setiap orang supaya mereka bersedia untuk makan dan minum darahnya, yang merupakan makanan dan minuman yang sejati. Roti sebagai makanan dan darah sebagai minuman adalah tanda bahwa Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai bagian paling penting dalam kehidupan kita, ciptaannya. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah sudah sejauh mana kita mengusahakan, sudah sejauh mana kita rindu, sudah sejauh mana kita senantiasa terbuka untuk menyambut Sang Roti Hidup. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai bagian terpenting dalam hidup kita atau belum? Dan hal pertama yang perlu kita hayati, kita tahu bahwa makanan dan minuman adalah
bagian yang penting dalam kehidupan kita agar kita tetap bisa bertahan hidup. Dengan demikian, rasanya setiap saat harusnya kita juga memandang penting kehadiran Kristus dan memiliki keinginan yang sama untuk menemukan Kristus dan bersatu dengan Dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kristus hadir dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, bahkan dalam hal yang sangat sederhana dan biasa. Ia senantiasa memeluk kita pada saat kita pun ada di dalam fase paling gelap, rendah, pahit. Dan kehadiran Kristus yang menyatu dengan kita seharusnya menjadi penghiburan dan kekuatan. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di tengah berbagai peristiwa yang kita hadapi. Kristus hadir. Kristus mengisi seluruh keberadaan manusia dengan hidupnya, dengan ajarannya, dan dengan seluruh tindakannya. Bapak Ibu, menerima darah dan dagingnya berarti menjadikan dia sebagai sumber kehidupan kita. Jadi bukan hanya sebatas memahami, tetapi juga mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menyatu bersama dengan Kristus. Maka setiap kita yang makan dan minum darah Kristus sudah selayaknya mendasari pikiran, mendasari hati, mendasari perasaan dan tindakan kita dengan dasar tentang Kristus. Karena kehidupan umat percaya sejatinya tidak pernah lepas dan akan selalu membutuhkan kehadiran Kristus. Makanya kita mengatakan Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yang terakhir, setiap kita yang telah menerima tubuh dan darah Kristus memiliki sebuah keyakinan bahwa dalam berbagai musim kehidupan yang silih berganti, kita senantiasa mampu menghadapi segalanya karena pertolongan Allah. Untuk itu, kita diundang untuk melakukan pekerjaan yang sama. Tuhan mengundang kita untuk dapat membagikan penghayatan iman kepada orang lain. Artinya Tuhan menghendaki kita bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi hidangan bagi orang lain. Menerima Kristus, tubuh dan darahnya, maka kita juga harus bersedia menjadi roti, menjadi makanan bagi sesama kita. Kita diajak untuk selalu mengupayakan agar penghayatan iman ini senantiasa berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, anugerah kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, gak kita kungkung, tetapi juga dapat berdampak dan terasa kehadirannya bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, makanan dan minuman sejati. Tema kita mau mengingatkan bahwa di tengah berbagai peristiwa dan keputusan hidup yang mesti kita ambil, kita mau percaya untuk menghayati kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa Kristus yang tinggal bersama dan di dalam kita telah memampukan kita dan akan terus memampukan kita untuk menemukan berbagai makna di tengah realitas kehidupan saat ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan perubahan. Marilah kita memandang bahwa hidup ini bukan sekadar rentetan peristiwa tanpa arti yang udah lewat gitu aja. Tetapi hidup ini adalah bagaimana kita juga turut berpartisipasi bersama Allah. Menunjukkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita dan senantiasa tinggal di dalam Kristus dengan selalu memilih jalan yang Ia kehendaki. Sebab Ia adalah roti kehidupan, makanan dan minuman sejati yang senantiasa menyatakan kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu, kami undang
untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Kristus, Sang Roti hidup, seringkali kami luput untuk memaknai bahwa Engkaulah sumber dari segala yang ada dan sumber dari kehidupan yang kami jalani. Sehingga kami cenderung memikirkan hal-hal yang sejatinya tidak membawa kami lebih erat dengan-Mu, namun membawa kami cenderung egois dan merasa hebat dengan apa yang dapat kami capai. Tuhan, melalui tema hari ini, kiranya berikanlah kami kekuatan untuk dapat menghayati bagaimana Engkau senantiasa hadir dan berperan dalam segala yang kami jalani dan rasakan di dalam kehidupan ini. Ampuni dan ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus berusaha meneladani Engkau sebagai model dari kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan setiap kami. Dalam kondisi dan situasi yang tidak mudah, kami seringkali merasa lelah untuk berjalan. Namun di dalam kelelahan dan kejenuhan akan pergumulan, kami yakin Tuhan senantiasa hadir dan menuntun kami, memberi kami kekuatan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belakangan kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Untuk Ibu Linda Rosali dan Ibu Lindiawati yang kehilangan ibunda, untuk Ibu dan Bapak Gunawan yang kehilangan ibunda di Solo, untuk keluarga Ibu Uni yang kehilangan suami, untuk keluarga Bapak Yohanes Tan yang kehilangan ibunda, Ibu Indriani di Ambarawa, untuk Pak Cahyono yang baru saja kehilangan istri tercinta, Ibu Lina Kurniawati. Tuhan, sungguh kami berduka bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kami dapat saling menguatkan dan berbagi sukacita di tengah duka cita. Kami juga percaya tangan Tuhan selalu terbuka untuk setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam segala keadaannya. Kiranya penghiburan dan kekuatan dapat nyata melalui banyak saudara, teman, sahabat yang hadir bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di dalam segala keterbatasan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan saudara-saudara kami sehingga dengan kekuatan dari Tuhan dan proses pengobatan yang dijalani, saudara-saudara kami dapat kembali pulih dan beraktivitas. Kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, di tengah situasi yang menuntut kami untuk memasuki fase bergereja yang berbeda dari sebelumnya, ajar kami untuk terbuka dengan segala hal yang baru. Ajar kami untuk terbuka untuk mendengar dan mencari Tuhan, walau secara fisik kami tidak dapat bertemu sebagai satu komunitas. Kiranya juga dalam masa-masa ini, rencana dan berbagai usaha untuk berbenah dalam berbagai aspek, baik di GKI Kutoarjo maupun dalam Bajem Prembun dapat terus diusahakan. Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami semua, dan Tuhan juga yang turut berperan dalam segala perencanaan dan pengambilan keputusan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi negara dan dunia yang masih berkutat dengan COVID-19.
Ajar kami untuk memaknai ini sebagai sebuah momen untuk belajar dan peduli terhadap sesama. Kiranya juga pemerintah kami dapat bijak dan berhikmat dalam merencanakan dan memutuskan banyak hal untuk pemulihan negeri ini dari pandemi. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan Sang Sumber kehidupan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami semua. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan membawa persembahan akan kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Sungguh kasih-Mu begitu besar pada setiap kami. Tuhan, kalau pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau layakan persembahan kami ini sehingga nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku, pada salib Kau dipaku, sampai mati gantiku, agar
Tinggi hatiku telah pupus oleh kelembutan-Mu, oleh matimu Kau hapus rasa pahit matiku, oleh nista yang Kau tanggung, ku yang hina jadi agung. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.